Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, akhta'ul muta'allimin lil Qur'an, kesalahan-kesalahan orang yang belajar Al-Qur'an. Di sini disebutkan berkaitan dengan kesalahan murid, kesalahan santri. Antum ingat baik-baik ya, kesalahan-kesalahan ini sebagai perbaikan bagi antum semua. Hunaka akhta' katsira qad yaqa'u fiha man yata'allam al-Qur'an al-Karim. Wa minha, di sana ada banyak kesalahan yang terkadang orang yang belajar Al-Qur'an tersebut terjatuh pada kesalahan tersebut. Yang pertama, adamul jiddiyah. Nah, itu pentingnya ya ikhwan ya, antum yang punya kitab, pentingnya antum belajar ya. Dengan antum belajar kajian kitab, antum tahu cara bacanya lafadz itu tadi. Ini kan termasuk lafadz yang jarang ya. Nah, itu bacanya bukan jaddiyah atau juddiyah, tapi al-jiddiyah, al-jidd, sungguh-sungguh artinya. Adamul jiddiyah wal azm ala hifdzil Qur'anil Karim, tidak bersungguh-sungguh dan tidak adanya tekad bulat untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, al-iktsar minal ghiyab fil halqa biduni udhrin aw li adna al-a'dzar. Yang kedua, sering bolos di kelas, di halqanya, di majelisnya dengan tanpa uzur atau uzur yang paling ringan lah. Jadi dia suka tidak muncul, suka tidak datang. Yang ketiga, adamul ihtimam bi taujihatil mudarris fil hifdzi awil muraja'ah. Nah, itu termasuk kesalahan santri, tidak punya perhatian terhadap bimbingan seorang guru untuk menghafal atau muraja'ah. Kurang perhatian ya, kurang mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ustadznya, oleh gurunya. Kata ustadznya murajaah, tidak murajaah. Kata ustadznya ngehafal, tidak juga ngehafal. Ya benar. Jam belajar suruh murajaah, dianya tidur. Ini umam ngapa umam baru sholat itu? Hah? Sakit mata? Kenapa sakit mata? Kalau sakit mata obati nular itu, apa namanya, virus, nanti nyebar ke mata yang lain, menghambat baca Al-Quran. Konfirmasi ke orang tuanya, suruh kirim ini obat atau apa gitu. Nah, ini penting ya, termasuk kesalahan seorang santri itu tidak punya perhatian terhadap bimbingan gurunya, baik ketika anjuran menghafal ataupun anjuran murajaah. Yang keempat, al-hifdzul mubashir min ghairi muallim. Nah, termasuk kesalahan juga adalah menghafal secara langsung tanpa ada guru. Dia ngafal tanpa ada guru.
wal i'timad awil i'timad ala sama'i ba'dil qurra faqat duna ardhihi 'ala al muallim awiz zamil al jayyid ba'da al istima' li'anna mujarrad as-sama' qad la yakfi. Atau kadang cuma bersandar dengan mendengarkan sebagian ahli qiraah tanpa memaparkan bacaan dia tadi kepada seorang guru atau kepada temannya yang bagus setelah dia mendengarkan bacaan tersebut, karena semata-mata mendengarkan bacaan itu tidak cukup gitu loh. Yang kelima, ya jelas antum paham ya poin-poin kesalahan, tidak ada kesungguh-sungguhan, sering bolos, tidak perhatian terhadap bimbingan, tuntunan, arahan dari seorang guru, langsung menghafal tanpa distorkan. Ini kadang seseorang juga gitu. Ini anak-anak takhusus, antum sepekan sekali wajib untuk nyetorkan Al-Quran antum sama Ustadz Syarif di hari Jumat ya, tidak mesti bareng, maksudnya itu tidak mesti sekaligus, tapi hari Jumat itu antum harus ada setoran sama Ustadz Syarif ya, Ustadz Syarif ya, seminggu sekali mereka, sepekan harus mereka setorkan. Antum ada waktu mungkin sengaja setengah juz berapa mereka sanggupnya setoran, harus ada setoran. Yang kelima, al-hifdzu ala nagmatin muayyanatin yuqallidu fiha ba'dul qurra alladzina hasunat aswatuhum. Nah, itu juga menghafal dengan nada tertentu. Nagmah itu nada tertentu yang dia ngikut kepada sebagian ahli qiraah, yaitu dari kalangan ahli qiraah yang suaranya bagus. Nah, itu termasuk kesalahan, ngafal dengan gaya Misyari Rasid. Walakin indahum ba'dul akhta, akan tetapi pada sebagian mereka itu ada kesalahan. Wallahu alam ya ikhwan, kata sebagian orang-orang yang pakar qiraah, dulu seperti disampaikan namanya Syekh Majdi di Fiyush, seperti Misyari Rasid ada beberapa akhta ya, akhta dalam bacaannya menurut mereka-mereka yang ahli qiraah ya. Mungkin kalau kita kan biasa dengar suara lantunan indahnya gitu kan, tapi tidak sadar ternyata ada kekeliruan gitu tadi, atau yang semisalnya. Sehingga jangan ngikuti indahnya bacaan seseorang ya, tapi yang diikuti adalah benarnya bacaan seseorang, karena indah suara belum tentu benar bacaannya. Fayasiru talib yuqallid al-qari hatta fil khata' biqasdin aw bighairi qasdin, sehingga murid tadi ya akan mengikuti qari sehingga sampai-sampai pada satu kesalahan dengan sengaja ataupun tanpa disengaja. Yang keenam, ba'du tullab indahul himma al-qawiyya fil hifdzi. Yang keenam, sebagian tulab itu ada himmah, ada keinginan yang sangat kuat untuk menghafal. Lakin laisa indahul himma al-qawiyya fi muraja'ati ma hafidhahu. Akan tetapi dia tidak punya keinginan yang kuat untuk memurojaah yang telah dia hafal. Au taswibuhu ya, au taswibihi, atau membenarkannya, memperbaikinya. Wa amrul muraja'ah atau wa amrul muraja'ah la yaqillu ahamiyatun anil hifdzi. Yang namanya perkara murajaah ini la yaqillu ahamiyatan, ndak kurang juga pentingnya dari menghafal. Murajaah itu ndak juga kurang penting dari menghafal. Maksudnya itu murajaah itu bukanlah sesuatu yang dianggap ndak penting gitu loh dalam menghafal, menunjukkan sangatlah penting juga. Bal rubbama ahamiyatuhu a'zam idzal ibra fi hifdzil Qur'anil Karim bil kaifiyah la bil kamiyah. Bahkan terkadang murojaah itu pentingnya itu lebih besar
dibandingkan menghafal. Kenapa? Dikarenakan yang menjadi tolak ukur pada hafalan Al-Quran itu al-kaifiyah. Kaifiyah itu kualitas, la bil kamiyah, bukan kuantitas. Kuantitas itu jumlah yang pernah antum hafal, tapi kuatnya hafalan antum ini tadi yang dinilai. Kaifa hafidta wa hal atqanta, gimana hafalan engkau, apakah engkau mutkin? Wa hal tastati' al-imama bin nas bima ma'aka minal Qur'an wa hal tastati' an tu'allim ma hafidtahu, apakah engkau mampu untuk menjadi imam, apakah engkau mampu untuk menjadi seorang pengajar? Nah itu tadi. Jadi yang dinilai tadi bukan seberapa banyak dia menghafal. Nah sebagian orang kadang memang ya, di sebagian pondok pesantren, sebagian sekolah kadang cuman ngejar target hafal, selesai 30 juz, kasih piagam. Tapi suruh menjadi imam nggak kuat, dia nggak bisa, karena dia cuman modal menghafal terus. Kemudian yang ketujuh, al-hifdzu qabla waqti tasmi' bi waqtin qasir mimma yuaddi ila nisyanil mahfuz sari'an wa dzalika li'adami tikrarihi fi fataratin zamaniyah mutaba'ida mutafarriqah. Nah ini juga perhatikan baik-baik ya, termasuk kesalahan menghafal sebelum waktu tasmi', menghafal sebelum waktu setoran dengan durasi yang masih singkat. Setoran jam berapa? Jam 8. Ngafalnya jam berapa? Setengah 8. Nah, itu kesalahan. Kenapa? Karena bisa mengantarkan lupa, cepat lupa. Bisa menyebabkan cepat lupa. Kenapa? Karena tidak sampai diulang-ulang pada waktu yang panjang. Kemudian yang kedelapan, termasuk kesalahan juga adalah tasmi'ul muraja'ah inda man lam yasil hifdhuhu ilaiha aw wasala lakinnahu lam yutqin tilkas surah. Termasuk kesalahan dari seorang penghafal Al-Quran, dia menyetorkan bacaan atau menyetorkan muraja'ah kepada orang yang hafalannya belum sampai ke situ, atau sudah sampai namun tidak mutkin. Contoh misalkan Abdul Hakam hafal 6 juz, dia nyetorkan hafalannya ke siapa? Ke umam. Ya enggak? Yang umam tadi 1 juz pun belum. Salah apa enggak? Salah ya. Kemudian yang kesembilan, as-sur'atul mufridah indal qira'ah bi haitsu la yudhhir al-huruf. Ya. Cepat yang mufrid itu berlebihan ketika membaca sehingga tidak menampakkan huruf tersebut. Au yudmij ba'daha fi ba'din, atau dia masukkan huruf dengan sebagian yang lain. Misalkan dia baca ya, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid, nah gitu. Terlalu cepat. Kayak kumur-kumur. Orang tidak jelas dan dananya tadi. Au yudmid ba'daha fi ba'din au yukhfi al-harakat fala yasma'u al-muallim awil muraja'. Itu sehingga dia mencampurkan, memasukkan sebagian huruf dengan sebagian yang lain, atau menyamarkan harakat sehingga gurunya tidak mendengar. Yang ke-10, al-intiqal min suratin ila ukhra qabla ay yajma'a as-suratal ula wa yasma'uha fi majlisin wahid bi itqan. Yaitu dia pindah dari satu surat ke surat yang lain sebelum dia mengumpulkan surat tersebut, dan dia belum sebut wa yusmi'uha atau wa yusammi'uha fi majlisin wahid bi itqan, dan belum dia tasmi' juga wa yusammi'aha fi majlisin wahid bi itqan. Jadi dia pindah dari satu surat ke surat yang lain sebelum dia kumpulkan dulu dalam satu surat dan dia setorkan kepada guru pada satu majelis. Nah ini kesalahan-kesalahan ya. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya. Al-ma'kulat allati tu'in al-hifdhi. Adapun akhta'ut tullab indal qiraah, ini min abraz
hadil akhta, taqtib al-jabin, ya. Nafkhul anf, kayak gini. Kalau taktif al-jabin tuh ngurukutkan kening. Nafkhul anfi wa raf'u janibai. Ini. Nah, ketika atau yang semisalnya ya, yang tidak layak ketika setoran, antum harus fokus ini semua. Atau juga termasuk ya, lihat di sini, ini anak terjemahkan aja lah ya, bagus juga nih. Akhta'ut tullab indal qiraah, kesalahan santri ketika baca. Nah ini Ustaz Sarif, kalau ada yang baca kayak gini hukumlah. Taqtibul jabin atau jabin tuh dahi. Kayak gini. Nah, sambil baca-baca aja. Namanya taktib. Ya. Itu tidak boleh. Nafkhul anfi wa raf'u janibai. Niup hidung. Mungkin gitu, ya. Anf. Niup hidung. Wa raf'u janibai. Mungkin gini. Hidung dimainkannya. Nah, atau apa lagi? Raf'ul hajibain wa inzaluha. Naikkan alis, gimana? Naikkan alis, nurunkan alis. Gimana caranya? Coba untuk praktekkan. Nah. Gimana nih? Main-mainin alis pokoknya. Kemudian nafkhul khaddain inda nutqi bid-dhad. Nah, itu. Ngembung ke pipi ketika mengucapkan dhad. Gimana? Dho, kayak gini. Dho dikembungkan sama dia. Dho katanya tadi. Dho apa kayak gitu. Atau ihtizazut talib bijasadi au bi rasi. Nah, ketika baca itu termasuk disebutkan para ulama mirip dengan orang-orang Yahudi. Tidak boleh ya kan. Jadi kalau untuk setoran baca Al-Quran tenang. Jangan kayak ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi antum jangan baca Al-Quran itu dengan cara goyang-goyangkan badan. Itu tidak boleh misalkan ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaram minal jinni faqalu. Ah, itu tadi. Antum goyang-goyang itu tidak boleh. Ya, tenang badan antum. Syekh Shalal Fauzan menyatakan itu mirip dengan orang-orang Yahudi. Antum lihat orang-orang Yahudi itu kalau mereka bacaan goyang-goyang kayak gini. Tidak boleh itu. Atau dengan kepalanya. Tenang saja antum baca, jangan gerak-gerakkan badan. Tamayul ar-ras bihasabi nagmatil qiraah. Tamayul ar-ras. Gimana? Gimana contoh? Sesuai dengan nada bacaan. Misalkan dia baca surat Muhammad ya. Wa yaqulul ladzina amanu. Misalkan goyang-goyang kepala, ada kan? Nah, seperti yang semisal itu tadi. Kathratul iltifatat wal harakah. Terlalu banyak noleh, banyak gerak sambil baca Al-Quran. Itu juga tidak boleh. Hafdus saut hatta la yakadu yusmi'ul muallim awil muraji. Atau suaranya pelan. Siapa dulu ngaji suaranya pelan? Al-Bani ya. Ya, Al-Bani. Ingat tuh Al-Bani. Kecil suaranya. Yang ke-9, ta'awwada igmadul ainain indal qiraah. Terbiasa merem ketika baca Al-Qur'an. Setoran antum, siapa yang setoran biasa merem? Nada. Ya. Merem dia. Wal misalkan yang misalnya dia merem. Tanbih yunsa at-talib ayyabda hifdhahu bisuwar al-qisar hatta yasula alaihi al-hifdhu li'annaha suwar allati yahtajuha fi yawmihi akthar min ghairiha ka ta'limi as-sighar wal qira'ah fi shalah wa nahwi dzalik. Nah, dianjurkan bagi seorang talib memulai menghafal itu dengan surat-surat pendek supaya mudah menghafalnya. Dan juga surat-surat pendek itu adalah surat yang dibutuhkan di sehari-hari. Ya, dibutuhkan untuk sholat. Dikit lagi ya, hatam buku ini hari ini hatam ya. Siang ini bukan hari ini, siang ini. Al-ma'kulat allati tu'inu 'alal hifdzi. Makanan yang membantu
kuatnya hafalan. Nah, ada makanan-makanan yang membantu supaya hafalan antum kuat. Ingat baik-baik. Ya. Apakah ada pada antum? Kalau antum mau beli makanan ini. Hunaka anwa'un minal ma'kulat tu'inu 'alal hifdzi wa min dzalik. Di sana ada makanan-makanan, jenis-jenis makanan yang membantu dalam menghafal. Di antaranya al-asalu, madu. Fahuwa munasyitun lil jismi wal aql. Madu itu menguatkan badan dan akal. Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri. Siapa nama Al-Imam Az-Zuhri? Hah? Al-Imam Az-Zuhri siapa namanya? Hah? Siapa? Abdul Razak. Siapa? Al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa namanya? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri. Kata Al-Imam Az-Zuhri, "Alaika bil asal fa innahu jayyidun lil hifdzi." Kata Al-Imam Az-Zuhri, hendaknya engkau mengkonsumsi madu karena madu itu bagus untuk hafalan. Ya, madu kan Indomie, ya enggak? Micin, monosodium glutamat antum konsumsi. Ya, yang bagus itu madu. Nah. Yang kedua apa? Az-zabib. Tahu zabib? Kismis. Juga menguatkan hafalan. Yang ketiga al-laban, susu. Ya. Yang keempat syurbu ma'i zamzam biniyatil hifdzi, minum air zam-zam dengan niat menguatkan hafalan. Pernah Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau pernah haji, kemudian beliau minum air zam-zam seraya mengatakan niatnya syaribtu ma'a zamzam min ajli martabatiz zahabi fil hifdzi. Aku sengaja minum air zam-zam dengan niatan supaya hafalanku seperti Al-Imam Az-Zahabi. Kata para ulama, bahkan kenyataannya Al-Hafidz Ibnu Hajar hafalannya melebihi Az-Zahabi. Yang keenam, syurbuz zanjabil, minum jahe. Ya, kayaknya perlu tanam jahe kita ya. Ya deh, tanam jahe ini kita nih. Oh ya, yang kelima, zaitul habbatis sauda ma'al asal, minyak habutau sauda dicampur dengan madu. Oh, mantap antum. Madu Yaman pula. Yang ketujuh, aklu lahmid dha'nis saghir, makan daging kambing yang masih kecil. Masya Allah. Dha'n itu domba. Mantep. Kalau ini kayaknya masihlah kita bisa daging itu ya. Nah, kalau asal madu bisa, ini masih bisa. Madu tidak terlalu mahal. Zabib, kismis juga tidak terlalu mahal. Laban juga tidak terlalu mahal. Air zam-zam susah carinya. Ya enggak. Nanti dibawakan kalau umroh lagi. Antum doain anak umroh ya. Berangkat lagi insyaallah anak bawain. Minyak habut sauda, ini semua tidak terlalu mahal. Walladzi yanbaghi liman yuhibbu ayyakuna hifdhuhu qawiyan alla yukthira minal hamdiyat fil akl. Nah, ya, tahu artinya? Selayaknya bagi orang yang ingin hafalannya kuat, jangan dia sering mengkonsumsi alhamdiyat. Jangan sering mengkonsumsi yang asem-asem. Ya. Jangan sering konsumsi yang agak asem-asem. Wa alla yukthir minal akl umuman. Ya. Dan juga jangan sering makan. Ya. Jangan terlalu sering makan. Yang pertama tadi, jangan banyak makan yang konsumsi yang asem-aseman, jangan sering banyak makan. Fa innahu min asbab an-nukhmah, at-tukhmah. Ya. Wa kathratin naum. Ya. Karena kalau banyak makan
nanti banyak tidur antum, wakilatil hafid, dikit. Nah, ini tadi jangan banyak makan. Nanti kalau banyak makan, banyak anunya apa, karbohidrat ya, banyak apa namanya, kalori gitu loh. Banyak kalori antum pengen enak tidur tuh lah bawaan. Udah, insyaallah sisa sedikitnya kita selesaikan di asar ya, insyaallah. Naktafi bihadzal qadar.